Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Muslim Cawani, Hari Raya Idul Adha telah tiba, 6 Juni 2025. Pasti di sekitarmu dan banyak bau perengus atau bau sapi bahkan mau nyinyir darah sembelihan hingga habis hari tasyrik nanti. Lalu, pernahkah Anda melihat daging yang masih ada bercak darahnya setelah disembelih? Apakah itu najis? Haruskah dicuci ulang sebelum dimasak? Atau justru tetap suci dan halal dikonsumsi? Dalam video kali ini, kita akan membahas persoalan fikih yang sering terjadi di dapur kaum muslimin, tentang hukum darah yang tersisa pada daging sembelihan, berdasarkan pendapat para ulama dari berbagai kitab muktabar. Silakan like, share, komen dan subscribe channel ini agar dapat mendatangkan manfaat yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Yuk, kita pelajari bersama dengan hati yang terbuka dan niat menambah ilmu yang bermanfaat. Simak sampai akhir, insya Allah banyak faedahnya. Ketahuilah, sungguh bahwa hukum darah yang tersisa pada daging dari hewan sembelihan menurut Imam Al-Halimi dan banyak ulama lain adalah najis tapi dimaafkan, karena dianggap sebagai darah masfuh, mengalir, tapi tidak mengalir karena jumlahnya sedikit. Demikian ini selama darah tersebut tidak bercampur dengan hal lain. Namun jika bercampur dengan hal lain, seperti disiram air entah untuk tujuan mencucinya atau menghilangkan sisa darahnya. Hukum darah yang tersisa pada daging berubah menjadi najis yang tidak dimaafkan, karena telah bercampur dengan hal lain. Maka agar halal dimakan, daging tersebut harus disucikan dan dibasuh kembali sampai darah yang tersisa hilang atau hingga air yang digunakan untuk mencucinya tampak bening, tidak tampak merah. Namun apabila setelah berulangnya basuhan, sisa darah tetap tidak bisa hilang secara keseluruhan dan sisa air tetap merah terus, maka ditoleransi, dan sisa-sisa darah yang masih melekat dimaafkan, karena kedaruratan yang memang tidak mungkin untuk dihilangkan. Asy-Syaikh Ar-Rasyidi bertanya kepada gurunya tentang hal itu. Beliau menjawab, dibasuh saja dengan basuhan yang lumrah, jika masih ada sisa, ya dimaafkan. Apabila daging terjatuh dan bercampur hal lain, baik perkara najis maupun suci, janganlah dibiarkan apalagi terus dibuang di tempat sampah karena menganggap telah menjadi najis yang tidak dimaafu dan tidak bisa disucikan. Padahal anggapan semacam ini salah fatal. Pembiaran dan pembuangan tersebut jelas termasuk tindakan menyia-nyiakan yang mana pelakunya adalah tercela. Cara untuk mengkonsumsinya adalah dengan mencuci dan mensucikannya kembali dengan ketentuan yang telah baru saja kami sebutkan di atas. Apabila seseorang ragu, apakah daging tercampur dengan hal lain apa tidak apa-apa dan tetap dihukum suci, karena asalnya suci. Boleh hukumnya memasak daging secara langsung setelah disembelih, meskipun masih ada sisa darah pada dagingnya. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Aisyah di hadapan Nabi dan Nabi pun membolehkannya. Dan tidak apa-apa meskipun warna air yang digunakan untuk memasak menjadi berubah, bahkan merahnya daging menjadi dominan ketika proses memasak. Asy-Syaikh Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus saja mengutip pendapatnya Imam Asy-Syarqawi. Tidak ada perbedaan hukum, sama saja, antara teknis memasukkan air dulu atau belakangan. Penulis kitab Kasyifatus saja dan ulama lain tidak menyebutkan syarat bahwa air yang digunakan untuk memasak harus mendidih terlebih dahulu, seperti pendapatnya sebagian orang. Maka boleh saja menaruh air dingin, tidak mendidih, kemudian menaruh daging atau menaruh daging dulu baru kemudian menaruh air. Pernyataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu, begitu juga pendapatnya Imam Subki, bahwa hukum darah yang tersisa pada daging adalah suci. Dan beliau menganggapnya termasuk dalam bab suatu musibah yang umum terjadi dan sulit untuk dihindari. Dan juga darah tersebut tidak dalam kategori darah mengalir. Oleh karena itu, maka tidak diperlukan lagi untuk mencuci dan mensucikannya kembali apabila daging termaksud sebelumnya telah terkena air atau benda suci lainnya. Apa yang dilakukan umumnya orang saat ini? Ikutkan saja pendapat ini, sebagai bentuk belas kasih kepada mereka. Memang benar, sebagian ulama menganggap bahwa kata Nawawi berupa, tidak apa-apa, berarti najis tapi dimaafu, sehingga berlaku ketentuan di atas. Wallahu alam.
Referensi keterangan-keterangan di atas dapat Anda baca pada deskripsi video ini. Dan, alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan para ulama tentang status darah yang tersisa pada daging sembelihan. Intinya, jika darah tersebut tidak mengalir dan tidak bercampur dengan benda lain, maka menurut mayoritas ulama, meskipun najis, ia dimaafkan. Bahkan ada yang menyatakan suci secara asal. Maka jangan tergesa membuang atau mengharamkan sesuatu yang telah dibolehkan oleh syariat, apalagi jika hanya karena was-was yang berlebihan. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita dan membantu kita lebih bijak dalam bersikap, sesuai ilmu dan adab. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika menurut Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.